Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya. Saya mau langsung review chart Prime ya, karena kebanyakan indikator saya ambil dari chart Prime ini ya. Dan teman-teman bisa lihat untuk beberapa indikator yang selalu dipakai di sini ya, dan berpotensi 80% cuan teman-teman, bahkan ada yang 90% ya, dari chart Prime ini. Dan kalau kalian untuk mau lihat untuk feedbacknya ya, dari tanggapan komunitas atau tanggapan dari yang sudah memakai chart Prime ini ya, ini positif semua ya, 5 star semua ya. Kita bisa lihat ya, ini langsung dengan trading view dan chart Prime trading juga ya. Dan tentunya di sini kita dapat akses ke indikator ya, kira-kira gitu. Biar lebih jelas teman-teman ya, kita langsung masuk saja ya. Ada beberapa strategi lah ya. Untuk lebih jelas kita langsung saja untuk ke trading view-nya ya. Nah, contohnya di sini kita masuk ke Bitcoin ya teman-teman. Saya contohkan di sini Bitcoin, dan untuk indikator seperti ini ya, kalau kita mau lihat ini saya ambil time frame per hari ya teman-teman. Di sini kita langsung masuk ke indikator teman-teman ya, karena ini connect langsung sama trading view ya teman-teman ya. Jadi mereka satu ya. Langsung kita cek, ada tiga ya, ada yang market dynamic tadi ya, ada market Oracle Pro ya, sama Prime Escalators ya. Kita akan coba untuk indikator pertama ya. Untuk di indikator pertama ya, sudah lihat ya, sinyalnya sangat-sangat jelas teman-teman ya, arah turun ya untuk di indikator pertama ini ya, yang dari chart Prime. Yang kita lihat di sini adalah market dynamic pro ya teman-teman ya, untuk chart Prime ya, kira-kira seperti itu ya. Untuk di indikator kedua saya mau coba yang market Oracle Pro ya, kalian bisa lihat di sini. Nah, berbeda dengan indikator yang pertama ya, indikator yang kedua ini kita bisa lihat langsung kita dikasih signal teman-teman ya, kapan akan terjadi strong dump ya, dan kapan akan terjadi strong naik ya, kira-kira seperti itu. Nah, di sini mereka sudah kasih kita indikator yang sangat-sangat simple. Jadi dengan itu kita bisa menentukan ya, kapan kita mulai buy dan kapan kita mulai sell ya. Ini cuma ada di chart Prime teman-teman ya. Untuk di indikator ketiga teman-teman ya, kita akan lihat di sini. Nah, di indikator yang ketiga ini cukup jauh berbeda, karena di sini kalau kita lihat ya, dia akan memberikan indikator yang menunjukkan power buy-nya dan power sell-nya ya. Kalau kita lihat seperti garis-garis ini teman-teman ya, seperti kain ini teman-teman ya, semakin tebal kita bisa lihat di sini berarti terjadi strong sell teman-teman ya. Begitu juga terbalik dengan yang warna hijau ini ya. Intinya hijau dan merah ini mewakili buy and sell ya. Jadi dengan ini kita bisa tentukan ya, mana yang akan kita pakai di antara tiga indikator ini. Dengan tiga indikator ini ya, bisa dibilang chart Prime ini memberikan kita indikator profit. Dan buat kalian semua yang daftar dengan link di deskripsi ya, atau gunakan kode ini, nanti ada potongan 30%. Oke, bye. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja. Kali ini saya mau bahas Baby Dogecoin ya, karena banyak yang request, "Bang, itu Baby Doge dibakar ya, hampir 2 kuadriliun ya, atau lebih dalam beberapa pekan ini teman-teman ya. Tapi apa yang terjadi ini Bang? Kok harga nggak gerak sama sekali ya? Kita akan bahas di sini secara lengkap teman-teman ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke beritanya teman-teman ya, tetap do your own research, gunakan uang Anda sebijak-bijak mungkin, dan tetap pakai uang dingin cari berita pembanding. Oke, kita update market dulu ya. Untuk Bitcoin masih bertahan di atas 29.000 ya. Tepatnya 29.159 ya, koreksi 0,55% ya per video ini saya buat. Dan untuk Ethereum ya, masih kuat bertahan di atas 1.800-an, dan seperti biasa ya, semua follow Queen and King ya, raja dan ratu di atas ya. Semuanya pada koreksi juga ya, terutama untuk PP2 ya, 13%, wow dalam banget ya. PAU ya, bond bolehlah koreksi 0,13 teman-teman, nggak dalam-dalam banget. Dan spesifik di sini saya mau bahas Baby Doge teman-teman ya, 12.422 ya harganya, per video saya buat. Per video ini saya buat harganya seperti ini ya. Sebelum kita bahas ya terkait kenaikan dan penurunannya teman-teman, kita langsung saja ke beritanya ya biar lebih jelas ya. Oke, diangkat dari Cryptoin Media ya, Baby Dogecoin telah membakar lebih dari 2 kuadriliun koin Baby Doge di jaringan Binance Smart Chain dalam 24 jam terakhir. Bukan di jaringan Ethereum ya, ini di jaringan BSC ya, kira-kira gitu.
Tapi nggak ada yang terjadi teman-teman ya. Kita bahas dulu ya, biar tidak terjadi salah persepsi teman-teman ya. Dan buat kalian semuanya ya, silakan di kolom deskripsi ya ada website Crypto in Media. Kalian kalau mau cari berita tengah malam ya, atau nggak mau ada suara-suara, kalian bisa baca berita di website itu ya. Oke, kita langsung ya. Lebih dari 2 kuadriliun baby dots sekarang dibakar setiap shift ya. Tim di belakang baby dots coin membakar 1,9 kuadriliun lah ya. Ini senilai 2,35 juta dolar ya kalau difiatkan dalam hadiah pertanian atau dalam hadiah farmingnya teman-teman ya. 113 triliun token senilai 140 ribu dolar ya, dan 18 ribu ya melalui transaksi di Binance Network atau di BSC ya dalam 24 jam terakhir. Itu lebih dari 2 kuadriliun ya teman-teman ya. Lebih dari 2 kuadriliun pembakaran di jaringan pertamanya ya. Saya nggak bilang jaringan BSC tapi jaringan pertama, karena jaringannya ada 2, BSC dan Ethereum. Dan kalian bisa cek ya teman-temannya postingannya langsung, ini bukan fake ataupun hoax ya. Linknya juga ada ya, kalian bisa klik ini langsung dibawa ke Twitternya. Dan di sini ya, keputusan ini dibuat sebagai tanggapan atas proposal Snapshot ya yang diprakarsai oleh tim Baby Doge Coin pada 13 Juli ya, mengusulkan pembakaran token farmingnya ya. Proposal tersebut mendapat dukungan luar biasa dengan 96% suara setuju ya, karena masalahnya Baby Doge sekarang tinggal di supply teman-teman ya. Tapi ya kalian mau tanya ke saya, abang berarti jelek dong Baby Doge. Saya nggak mengatakan jelek teman-teman ya, karena dia sudah ada di exchange besar dan tentunya saya punya dan tetap saya hold. Karena mau diapain lagi sekarang selain di hold ya, saya itu anti cut loss ya. Oke, sebagai hasil dari proposal tersebut, tim menarik 61 ya farming pertukaran desentralisasi Baby Doge di DEX-nya ya, atau di Baby Doge swap-nya pada 21 Juli ya. Langkah tersebut memfasilitasi penghapusan sistematis sekitar 1,9 kuadriliun token ya, token farming ya teman-teman ya. Ini hadiah dari token farming yang di burn, yang semuanya akan dibakar pada 1 Agustus dan semua terrealisasi teman-teman ya. Jadi bukan sekedar janji, ini positifnya di Baby Doge ya. Jadi bukan negatif juga, ada positifnya juga ya. Baby Doge Coin adalah token deflasi ya. Ini berarti memiliki mekanisme bawahan untuk mengurangi pasokan dari waktu ke waktu. Baby Doge Swap dikenalkan biaya 10% untuk setiap transaksi, dengan 5% dibagikan kepada pemegang untuk refleksi pemberi penghargaan kepada mereka karena mendukung dan bertahan dengannya ya. Tambahan 5% dialokasikan ke kumpulan likuiditas PancakeSwap ya, atau token LP-nya ya. Ini sebenarnya yang menjadi banyak pertanyaan yang mungkin teman-teman jarang pertanyakan ya. Jadi gini, kalau saya saya sebagai holder, saya akan bertanya gini. Kenapa orang mengiyakan untuk 10% biaya transaksi di DEX ya? Jadi kalau kalian transaksi di Trust Wallet ya, di DEX ya teman-teman ya. Sorry, bukan Trust Wallet. Kalau kalian transaksi di DEX ya, itu akan ada fee ya. Di wallet juga ya, kalau kita mau keluar dari wallet dan lain-lain itu ada gas fee juga, dan itu bukan lumayan, 10% itu besar teman-teman ya. Tetapi 10% ini ada baiknya juga, karena refleksi 5% dibagi juga ya. Terus yang 5% ditaruh ke LP-nya ya, ke liquidity pool yang ada di PancakeSwap. Tapi menurut saya semakin tinggi biaya transaksinya atau gas fee-nya, memang bagus ya. Memang bagus untuk mekanisme yang mereka terapkan, ini bagus sekali teman-teman. Cuman ini terlalu tinggi yang membuat orang takut untuk bertransaksi ya. Gini ya, kalau kalian punya banyak terus kalian transaksi, kira-kira berani nggak fee-nya 10%? Itu saja sih kelemahannya. Jadi maju kena mundur kena. Kalian mau dia cepat naik, berarti harus dibakar dong. Kalau kalian mau naikin farming, otomatis ya kalian harus ikut biaya transaksi 10% ya. Jadi kalian harus transaksi gitu loh, harus untuk membuktikan bahwa kalian ingin dibakar ya. Jadi maju kena mundur kena, nggak transaksi nggak naik ya. Kalau transaksi fee-nya gede ya. Makanya diciptakan DEX-nya, Baby Doge Swap-nya ya, dia ciptakan itu ya supaya semuanya bisa membakar, walaupun tidak ada transaksi bisa membakar, karena di DEX-nya Baby Doge ini kan banyak koin ya.
transaksi di sana gas fee-nya teman-teman ya dari koin A dan koin B tetap dipakai untuk membakar baby dots ya, kira-kira seperti itu. Untuk the candlestick-nya teman-teman ya, atau di chart-nya ya, kalian bisa lihat ini saya rubah ke time frame 1 hari ya, dan kita coba perbesar teman-teman ya. Ini time frame 1 hari ya, dan kejadian pembakarannya itu di 2 hari yang lalu ya, di 2 hari yang lalu, atau let's say 3 hari yang lalu. Berarti per candle 1 hari ya, 1, 2, 3 ya. Seharusnya di candle di sini dia itu terjadi kenaikan ya, kira-kira seperti itu. Harusnya ya, harusnya, karena pembakarannya terjadi di situ teman-teman ya, ataupun setelahnya, ataupun di sini terjadi hijau. Tapi ini tidak terjadi apa-apa teman-teman ya, ya karena yang seperti yang saya bilang tadi, supply-nya masih sangat-sangat besar. Dan ingat ya, selama masih ada tombol jualan ya, selama di HP kalian, di exchange kalian masih ada tombol menjual ya, aset cryptocurrency ya, bukan cuma baby dots saja, akan tetap fluktuatif ya, karena orang tidak mau lari dari konteksnya. Konteks mau cuan dong, kalau sudah naik pasti ada yang jualan ya, kira-kira gitu. Makanya selalu saya sarankan kalian semuanya asetnya dibagi ya. Kalau kalian punya 1 juta, dibagi 80 sama 20% ya. Jadi ketika terjadi apa-apa, yang 80%-nya di hold jangka panjang, 20%-nya dipakai trading ya, kira-kira gitu teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan kalian drop komen ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.